Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Desi, dalam video tutorial ISPT PPH Badan yang ke-6. Apa sih yang akan kita bahas di video kali ini? Yaitu pengisian formulir 17714, kompensasi kerugian, PPH kurang atau lebih bayar, serta angsuran PPH pasal 25. Langkah pertama yaitu pengisian formulir 17714, teman-teman dapat membuka SPT PPH Badan. Seperti ini, lalu teman-teman dapat memilih SPT PPH dan memilih lampiran, serta kita pilih formulir 17714, penghasilan yang dikenakan PPH final dan tidak termasuk objek pajak. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini ada formulir 17714 yang merupakan penghasilan dikenakan PPH final dan tidak termasuk final. Di sini terbagi menjadi dua halaman, yaitu halaman 1 dan halaman 2. Halaman 1 yaitu bagian A, penghasilan yang dikenakan PPH final, serta halaman 2 yang merupakan penghasilan tidak termasuk objek pajak. Pada contoh kasus perusahaan PT MNF Pesona Indonesia, di sini hanya terdapat penghasilan yang dikenakan PPH final, yaitu merupakan bunga deposito, maka akan kita isi nomor 1, dasar pengenaan pajaknya yaitu sebesar 120 juta, serta di sini tarifnya kita isi 20% karena merupakan final pasal 4 ayat 2, maka PPH terutangnya akan otomatis terisi 24 juta. Sementara pada halaman kedua di sini tidak kita isi karena pada contoh kasus PT MNF Pesona Indonesia tidak terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Setelah itu, maka kita simpan saja, kita klik yes. Oke, data berhasil disimpan, lalu kita tutup. Langkah selanjutnya adalah mengisi kompensasi kerugian. Nah, di sini teman-teman dapat memperhitungkan kompensasi kerugian dengan cara menginput di SPT PPH, lalu kita ke lampiran khusus, dan kita pilih perhitungan kompensasi kerugian. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya telah membagi layar komputer saya menjadi dua. Untuk mengisi kompensasi kerugian, teman-teman dapat memilih ubah rugi labanya. Lalu di sini kita klik OK. Di sini kita akan pilih, kita input saja. Di sini tahun 2013. Di sini kita pindahkan saja untuk menginput kompensasi kerugian. Di sini kita dapat menyandingkan dengan laba rugi perusahaan kita. Di sini ada kerugian fiskal tahun 2013 atas rugi SPT tahunan sebesar 2.450 juta. Kita input saja. Ya, setelah kita input data untuk mengisi kompensasi kerugian menurut laba atau rugi fiskal kita di laporan keuangan, setelah kita input, kita simpan di sini. Pastikan semua data telah terinput secara benar. Di sini kita pastikan lagi tahun 2013 SPT rugi sebesar 2.450 juta. 2014 SPT 2.510 itu laba. 2015 rugi SKP sebesar 1.200 juta. Tahun 2016 yaitu rugi SPT sebesar 2.325 juta. Sementara tahun 2017 mengalami laba SKP sebesar 1.420 juta. Setelah selesai, kita input secara benar datanya, maka kita simpan. Setelah data berhasil kita simpan, akan kita klik OK, kita tutup, maka akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai SPT PPH wajib pajak badan. Di sini teman-teman dapat memilih SPT PPH, lalu teman-teman dapat memilih SPT PPH wajib pajak badan, dan di sini akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya telah menampilkan layar yang dibagi menjadi dua, yang akan memudahkan kita dalam menginput data-data mengenai perusahaan. Nah, pada SPT tahunan PPH wajib pajak badan, di sini kita diminta untuk mengisi data-data mengenai perusahaan kita. Serta di sini terdapat pembukuan bagian A sampai C, bagian C sampai D, bagian E sampai G, dan bagian terakhir. Setelah itu kita ke pembukuan. Di sini pembukuan laporan keuangan kita pilih
pilih tidak diaudit karena keterangan pada data perusahaan di sini tidak diaudit, maka kita pilih tidak diaudit, maka otomatis untuk nama kantor akuntan publik sampai NPWP akuntan publiknya tidak perlu untuk kita isi. Selanjutnya kita mengisi nama kantor konsultan pajak hingga NPWP konsultan pajak. Di sini kita hanya tinggal memindahkan saja dari data-data perusahaan kita di file sebelah kanan. Seperti ini telah kita pindahkan, lalu kita melangkah untuk ke bagian A hingga C. Nah, di sini saya perbesar. Bagian A yaitu penghasilan kena pajak yang terdiri dari penghasilan neto fiskal yang diisi dari formulir 1771 nomor 8 kolom 3. Di sini telah terisi secara otomatis karena sebelumnya kita telah mengisi lampiran seperti lampiran khusus dan lampiran 17711 serta kompensasi kerugian di sini juga telah dipindahkan karena barusan telah kita isi. Di penghasilan kena pajaknya juga di sini telah terisi hasil dari nomor 1 yaitu penghasilan neto fiskal dikurangi kompensasi kerugian fiskal. Selanjutnya yaitu PPh terutang. Di sini PPh terutang terbagi menjadi 3 tarif, yaitu ada tarif pasal 17 ayat 1 huruf B angka 3, tarif pasal 17 ayat 2B huruf B angka 3 serta tarif PPh pasal 31E ayat 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tarif PPh pasal 17 ayat 1, 17 ayat 2B hingga pasal 31 ayat 1. Di sini perbedaannya adalah tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B yaitu tarif normal yang dikenakan 25% atas penghasilan kena pajak. Jika tarif PPh pasal 17 ayat 2B yaitu merupakan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal. Dan untuk mendapatkan fasilitas berupa tarif PPh pasal 17 ayat 2B, wajib pajak harus paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan saham tersebut harus dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham. Serta jika untuk tarif PPh pasal 31 ayat 1 di sini adalah wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran usaha atau peredaran bruto sampai dengan 50M mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%, dan di sini perhitungannya adalah peredaran bruto sampai dengan 4,8M, PPh terutangnya adalah 50% dari fasilitas dikali 25% yaitu tarif normal dikali seluruh penghasilan kena pajak. Dan yang kedua yaitu peredaran bruto lebih dari 4,8M sampai dengan 50M, maka PPh terutangnya yaitu dapat dihitung dengan cara 50% dikali 25% dikali 4,8M dibagi peredaran bruto dikali penghasilan kena pajak, serta ditambahkan dengan 25% dikali keseluruhan PKP dikurang penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas. Di sini saya telah membuat tampilan layar komputer menjadi 2 bagian, sebelah kiri untuk ISPT dan sebelah kanan untuk informasi data perusahaan. Untuk memperhitungkan TPH terutang pada kasus ini, PT MNF Pesona Indonesia memiliki peredaran bruto kurang dari 50M, sehingga dapat menggunakan tarif PPh pasal 31E ayat 1. Maka di sini teman-teman dapat mencentang di 4C tarif PPh pasal 31E ayat 1. Di sini pula teman-teman dapat menginputnya dengan memperhitungkan. Di sini saya telah membuat perhitungan di Excel untuk mengisi bagian 4C mengenai PPh terutang yang mendapatkan fasilitas. Nah, di sini saya membaginya dengan adanya fasilitas 31E dengan non-fasilitas. Maka cara perhitungannya adalah jika fasilitas di sini ada 4,8M dibagi dengan peredaran usaha lalu dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajaknya diperoleh dari laba fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian, maka yang mendapatkan fasilitas yaitu
sebesar 4,8 M dibagi dengan peredaran usaha, lalu dikalikan dengan PKP, serta dikalikan dengan 25% yang merupakan tarif normal, dan dikalikan fasilitas 50%. Dan untuk yang non-fasilitasnya sendiri, di sini setelah memperhitungkannya juga, yaitu dengan cara peredaran usaha dikurangi dengan 4,8 M, lalu dibagi dengan peredaran usaha dan dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya, maka akan diperoleh seperti ini, lalu dikalikan dengan 25% yaitu tarifnya. Dan di sini langsung saja kita tambahkan, maka akan terdapat PPh terutangnya yang dapat kita pindahkan ke ISPT. Maka langsung saja kita pindahkan perhitungannya ke dalam ISPT. Seperti ini, maka kita lanjut saja untuk mengisi bagian A hingga C. Nah, di sini untuk bagian 5, pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri, di sini kita tidak isi karena pada kasus ini tidak terdapat. Lanjut saja untuk nomor 6, di sini jumlah PPh yang terutang merupakan penjumlahan dari nomor 4 dan nomor 5, dan PPh ditanggung pemerintah di sini tidak terdapat, maka kita tidak isi. Lanjut ke nomor 8, di sini sudah otomatis terisi dari formulir 17713 yang merupakan kredit pajak dalam negeri, serta lampiran khusus 7A yang dari kredit pajak luar negeri. Lanjut ke nomor 9, di sini telah otomatis terinput dari ISPT yang merupakan perhitungan dari nomor 6 dikurang 7 dan dikurangi 8C. Selanjutnya, kita dapat mengisi bagian C hingga D. Pada nomor 10, di sini PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25 bulanan, di sini kita isi dengan jumlah PPh pasal 25 bulanan. Di sini kita jumlah saja dari bulan Januari hingga bulan Desember, yang hasilnya 168 juta, serta di sini kita isi saja. Lalu untuk 10B, di sini kita diminta untuk mengisi STP PPh pasal 25 yang hanya pokoknya saja. Di sini pokok pajaknya sebesar 36 juta, maka kita pindahkan saja. Seperti ini untuk jumlahnya secara otomatis telah terisi, dan kita lanjut ke nomor 11. Di sini telah otomatis terisi pula. Selanjutnya di sini ada nomor 12, PPh yang kurang dibayar, maka di sini kita isi tanggal setornya. Jika untuk nomor 13, di sini untuk lebih bayar dapat direstitusi atau diperhitungkan dengan utang pajaknya. Selanjutnya, di sini kita akan mengisi bagian E hingga bagian D. Pada bagian E nomor 14A, yaitu penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Di sini kita akan menginput penghasilan teratur yang diperoleh dari penghasilan neto fiskal dikurangi dengan penghasilan tidak teratur. Penghasilan tidak teratur di sini adalah bunga deposito, dividen, dan selisih kurs yang berjumlah 1.900.000.000. Lalu di sini kita input saja penghasilan teratur yang berjumlah 6.481.769.671 rupiah ke dalam ISPT. Seperti ini untuk bagian 14B, yaitu kompensasi kerugian. Di sini akan otomatis terisi jika kita mengisi lampiran khusus 2A jumlah kolom 9. Dan untuk bagian C di sini adalah penjumlahan dari 14A dikurang dengan 14B. Selanjutnya di sini kita diminta untuk menginput PPh terutang dengan tarif pasal 31E ayat 1. Di sini saya telah memperhitungkan PPh terutangnya seperti tadi. Di sini ada yang mendapatkan fasilitas dan ada yang non-fasilitas juga. Cara perhitungannya adalah 4,8 M dibagi dengan peredaran bruto yang ditambahkan dengan bunga, peredaran bruto yang ditambahkan dengan bunga deposito, maka hasilnya 46.737.988.000
389.000 dan di sini kita kalikan dengan penghasilan kena pajak, lalu kita kalikan dengan fasilitas sebesar 50% serta tarif normal sebesar 25%. Lalu di sini kita menghitung yang non fasilitasnya dengan cara peredaran bruto yang telah ditambahkan dengan bunga deposito lalu dikurangi dengan 4,8 M lalu dibagi dengan 46.737.989.000 dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya sebesar 6.276.769.671 rupiah lalu dikalikan dengan tarif PPh badannya yaitu 25%. Setelah itu maka kita dapatkan PPh terutang yang merupakan penjumlahan dari fasilitas dan non fasilitasnya yaitu sebesar 1.488.614.244 rupiah yang dapat kita pindahkan ke aplikasi ISPT. Selanjutnya yaitu 14E, kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam huruf 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Di sini kita input saja jumlah kredit pajak yaitu PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 pada tahun 2018 yaitu sejumlah Rp697.500.740. Kita langsung saja pindahkan. Selanjutnya yaitu 14F, PPh yang harus dibayar sendiri. Di sini merupakan hasil dari 14D dikurangi dengan 14E. Di sini telah terhitung secara otomatis sebesar Rp719.113.504 serta 14G yaitu PPh pasal 25 per bulan. Nah, di sini telah terhitung secara otomatis juga sebesar Rp65.926.125. Kita cocokkan dengan perhitungan kita di sini sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya yaitu nomor 15 yang terdiri dari PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini telah terisi secara otomatis sejak kita mengisi formulir 17714. Selanjutnya yaitu nomor 16. Di sini kita dapat memilih option A dan option B dengan keterangan sebagai berikut. Di sini saya pada contoh kasus soal kali ini pada PTMNF Pesona Indonesia, saya memilih option B yaitu tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang lain merupakan penduduk negara tax haven country. Nah, selanjutnya kita isi ke bagian H. Bagian H ini di nomor 17 kita dapat memilih atau mencentrang kondisi sesuai dengan perusahaan kita. Dan di sini 17A secara otomatis kita isi dan 17B di sini ada laporan keuangan, kita checklist saja. Bagian C transkrip kutipan elemen-elemen dalam laporan keuangan tadi juga kita telah isi, maka kita checklist. Bagian D daftar penyusutan dan amortisasi fiskal juga telah kita isi, maka kita checklist. Bagian E perhitungan kompensasi fiskal di sini juga kita isi. Pada bagian F ini tidak kita isi, maka tidak kita checklist. Dan bagian G, H, I di sini juga tidak kita isi, serta bagian J di sini kita checklist karena tadi telah kita isi atau kita input kredit pajak luar negerinya. Dan pada bagian K di sini bisa di checklist jika terdapat surat kuasa. Namun pada contoh kasus kali ini saya memilih untuk tidak menchecklistnya karena tidak memiliki surat kuasa dan dilaporkan dengan wajib pajaknya sendiri. Setelah itu di sini kita bisa checklist wajib pajak dan untuk mengisi tanggal lapor SPT ini dapat disesuaikan sesuai dengan tanggal lapor SPT teman-teman. Dan untuk tanggal lapor SPT, di sini teman-teman dapat menyesuaikan sesuai dengan tanggal lapor. Batas tanggal lapor yaitu pada tanggal 30 bulan April tahun berikutnya. Dan di sini kita simpan. Baik, saya cukupkan saja video kali ini. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Nantikan video-video saya selanjutnya.